Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Saya berhormat di acara-acara Natal dan saya suka mengajar dan mengatakan dua hal ini. Satu, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Yang sekolah ada? Coba yang sekolah katakan. Yang sekolah minggu juga. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena ya kalau bilang gaya gravitasi betul sudah. Kalau sekolahnya juara. Tapi ada jawaban lain yang menggoda kita untuk memahami sesuatu di balik ini. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Kenapa ini penting? Saudara mesti dengar kenapa ini penting. Karena Tuhan menciptakan alam semesta semua suada baru cipta manusia terakhir. Supaya apa? Supaya manusia tinggal menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan siap. Bayangkan kalau Tuhan lupa cipta gaya gravitasi sampai ke lapas semua dia. Itu berarti kita sudah ada semua ini, tidak ada yang ini. Berarti Natal punya pesan begini. Tuhan mengingat umatnya. Amin. Amin. Karena dia mengingat umatnya itu dia menciptakan segala sesuatu. Bahkan Yesus datang untuk kepentingan penyelamatan umat manusia. Kedua, ada teka-teki dulu itu bilang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Ada yang tahu? Jatuh di bawah, cari di atas itu. Kalau hujan koseng bocor. Kalau hujan koseng bocor kan dia menetes di sini kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di sini kita cari bocor. Jelas dong? Itu berarti segala sesuatu yang terjadi di kolong langit di muka bumi ada hubungannya dengan sesuatu yang dari atas. Amin toh? Amin. Natal ini kalau kita cari penjawaban di bawah susah. Bagaimana seorang perempuan hamil dari Roh Kudus? Sekolah mana yang ajar itu? Tidak bisa. Harus jawabannya dari. Supaya kalau kita berjumpa dengan masalah jadi masalah, mestinya kita sadar bahwa ini masalah dan ini mau cari jawaban mesti cari juga dari atas, jangan dari bawah saja. Amin toh? Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Ada. Tidak usah ngomong, saya yang ini muka masalah. Ya memang muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu yang nama masalah. Rencana umur 25 nikah, ternyata sudah 35. Dan kita bisa rencana lain, kenyataannya masalah. Orang mati saja yang tidak ada masalah. Jadi siapa kalau tidak mau ada masalah lebih baik? Kamu tahu? Begitu. Lalu kita bicara tentang Immanuel. Artinya di sini ada yang namanya Immanuel. Dia yang mana? Tidak datang. Oh itu dia masih tetap Immanuel. Saudara, malaikat Tuhan datang ke Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Saya mau tanya,
Itu kabar baik, kok kabar buruk itu? Kabar baik. Yakin? Yakin. Benar-benar yakin atau yakin saja? Betul? Kalau saya rasa itu kabar buruk. Kenapa? Kalau saudara tidak percaya, coba lihat nona satu yang belum menikah. Sudah menikah tuh? Sudah menikah? Sudah? Coba kasih dia bilang nanti yang mau hamil sudah menikah. Kabar baik. Dan kalau nanti saudara bilang kabar baik. Kalau nanti dia dianggap berzina, hukum perzinahan itu ialah dia harus dibuat apa? Dilempar dengan batu sampai mati. Kabar baik. Atau tadi belum sudah. Kalau Yusuf mau, sekalipun persoalannya sekarang adalah dia bisa yakinkan Yusuf karena Bapak saya ambil dari Roh Kudus. Bapak dong berani percaya. Anak mata bilang, lu kenapa? Tidak Roh Kudus. Tidak gampang menjelaskan. Amin kok. Bukan saja Yusuf dia bermasalah. Masalahnya nanti dari mana kasih Yusuf mau keluarga dong? Karena ini keluarga orang baik-baik. Siapa tahu Yusuf tentang satu cerewet. Di sini ada yang tanda cerewet. Itu tanda ada di sini. Coba tunjuk tanda itu. Dia pakai baju warna apa? Nah bayangkan, dia ini tanda cerewet aja. Yusuf, Nabi Maria, dia membangun kenapa? Tidak, Roh Kudus. Pasti ditanya, Eukit Roh Kudus. Tidak gampang, saudara. Yusuf sudah terima karena menurut pembacaan tadi apa? Malaikat datang dalam mimpi Dokesta, maka adalah sebuah sensus. Kaisar Agustus kasih keluar pengumuman, semua orang harus mendaftarkan diri. Karena itu orang keluar dari kota-kota mereka, pulang kembali ke kota asal mereka. Maka Maria dan Yusuf keluar dari Nazaret, pergi ke Bethlehem. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira 96 km, taruhlah 100 kilo. Kira-kira dari sini ke Soe. Saya tanya ibu, kalau hamil baru jalan dari sini ke Soe, kabar baik? Dulu ada opo, ada. Dari lo naik apa? Naik sepeda. Orang naik apa? Unta. Tako yang kau tidak. Kalau ibu hamil dalam batu-batu. Kabar baik. Ini ibu-ibu kalau dia naik begitu nanti dia gantung begini toh. Ibu-ibu kalau hamil bergantung kaki barang 1 jam kabar baik. Supaya saudara sadar bahwa Natal itu tidak cerita yang gampang. Saya bersyukur kalau malam tidak ada yang bikin petasan ke bumi. Kenapa? Kita telah memang biar COVID kok kita perayaan lah ibadah pulang. Mau makan apa? Mau makan lalu. Kenapa? Karena kadang-kadang nilainya kita tidak ambil,
Coba tanya, ini mama-mama dong, mama-mama. Di sini yang nona-nona semua. Mama-mama. Melahirkan sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Terlalu sakit. Bapak hanya keluar tuh bilang, Yesus. Saya bilang Yesus lewat, dia bilang, tertawa anak muka kesal. Ibu-ibu siapa yang ada sakit melahirkan kok anak semua keluar kok sakit sekali dia. Woi ini anak semua keluar tolong beli petasan. Bisa. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk sampai 24 malam itu bunyi sampai 25 pagi kalau sudah pikirin. Di Facebook juga ada. Itu anak belum ada di sini. Itu yang paham apa? Ibu-ibu siapa yang ada sakit melahirkan dia bilang, wah ini anak semua keluar, tolong putar lagu dulu. Putar yang bapak mantu dan yang bagaimana kabar buruk ini berubah menjadi kabar baik. Itu yang penting. Supaya tiap hari kalau kita dengar ada kabar buruk satu, kita tahu itu cara ubah kabar buruk jadi kabar baik. Pertama, menurut pembacaan ini, orang harus berani bertanya kepada Tuhan. Ketika Yusuf mempertimbangkan itu, Tuhan datang melalui malaikat. Malaikat bilang, jangan takut untuk aku. Bagaimana kabar buruk ini bisa berubah? Ketika dengar suara Tuhan itu, kabar buruk berubah jadi kabar baik. Dan setelah mendengar itu, yang kedua, Yusuf segera mengambil keputusan. Kadang-kadang kalau kita tidak ambil keputusan itu yang jadi masalah. Satu hari itu seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali. Bangun tidur, mau langsung turun kota tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau mau foto, itu juga keputusan. Tapi itu semua berkonsekuensi kepada masa depan, kepada masa depan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Itu tiap hari kabar buruk. Orang tua dulu bilang begini, kamu tidak bisa buru rusa 2 ekor sekaligus. Harus ambil keputusan mau bunuh yang mana lebih dulu. Seorang perempuan dewasa umur 25 tahun, ada 2 laki-laki mau dengan dia. Yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam dia bilang, ini kau. Lama-lama tidak kamu. Dan keputusan itu menjadi penting dalam hidup ini. Nah, malaikat datang, malaikat bilang begini. Dan mereka akan menyebutkan dia Immanuel, yang berarti Immanuel itu bukan Allah saja, tapi Allah yang menyertai. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang berdiam diri, tapi Allah yang menyertai. Pasal 1 dari Injil Matius menyebutkan Allah menyertai. Sekarang buka pasal 28, pasal terakhir. Cepat! Pasal terakhir ayat
1, 2, 3. Kita baca Injil Matius dimulai dengan Allah menyertai kita. Kita akhiri dengan Injil Matius dengan kalimat, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai berarti Tuhan menyertai kita apa tidak? Yakin? Betul? Nah, dari mana kamu tahu? Apakah kita sadar kalau Tuhan ada dengan kita? Saya mau kasih contoh. Permisi. Suami istri ini, kalau dong bakal lain di rumah, tiba-tiba pendeta sampai, dong bisa damai. Ada bagan, bamaki, bakul, tiba-tiba pendeta dengan seru, tiba-tiba ada dua bamaki. Itu baru pendeta, apalagi. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, pasti yang bakal lain tidak ada kan perasaan dan Tuhan toh. Setiap kali suami mau angkat tangan tampilin ibu istri bilang, untung baik Tuhan ada. Dan tidak engkau mati, untung baik. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Saudara kita cek itu karena dia rasa Tuhan tidak ada. Setiap kali istri-istri terlalu marah mau maki dia pun suami, dia bilang bapak, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak dia gas, baru pas maki pendeta sampai dia ampun. Ini hanya di mulut siapa, di hati kita. Oh. Jadi kalau Tuhan ada, hidup kita aman. Anak muda, di sini tantangan. Anak muda, kalau Tuhan ada dengan kita, mesti kita jaga kita punya perilaku baik-baik. Yang sepacaran angkat tangan. Ini dong tidak pacaran. Nah yang belum pacaran, coba angkat tangan. Ini ada dong mengerti bahasa Indonesia. Pacaran juga tidak juga. Nah coba, yang dia tidak tahu dia pacaran juga. Yang kalau dia tidak ada rindu, tapi kalau dia ada mandi. Ini dong yang model begini harus jalan sama-sama dengan Tuhan yang menyertai supaya dong tahu takut. Kenapa? Ingat, terus dengar, anak muda dong dengar. Pacaran itu tidak bisa kembali ke titik nol. Pacaran tidak bisa kembali ke titik nol. Sama-sama ucap 1, 2, 3. Pacaran tidak akan kembali ke titik nol. Maksudnya begini. Dulu lihat masih malu-malu toh, minta orang salam jadi. Waktu jadian don datang jalan masih jaga dan jarak. Setelah jaga jarak datang kepada pemuda pulang jalan kan itu turun ini kan lagi. Maka tangan menebak kena sendiri. Waktu tangan kena, dia tidak akan lagi kembali di jaga. Betul. Kamu tahu. Tidak lama langsung pegang tangan.
tidak akan kembali lagi pinggang hanya bersontot tangan. Kalau sudah gantangan, nanti si berani untuk peluk. Kalau sepeluk, tidak mungkin dia kembali lagi. Kalau sepeluk nanti selama dia suruh apa? Di film juga ada itu anak kalau pakai baju hitam. Jadi tema ini pas Allah beserta kita, kalau kami sendiri roh memang penurut. Allah beserta kita. Dia beserta kita seperti apa? Waktu kita susah, dia beserta kita. Waktu kita senang, dia beserta kita. Waktu kita menangis, dia beserta kita. Waktu kita tertawa, dia. Waktu kita di dunia, dia beserta kita. Waktu kita di surga, dia beserta kita. Allah yang menyertai tanpa batas. Kita butuh paham dan imani. Kenapa? Karena ada 3 hal. 1. Kadang-kadang pas kita mau, Tuhan juga mau. Waktu kita mau, pas Tuhan mau. Nah itu aman. Kalau pas kita mau, Tuhan mau, itu aman. Kesaksian banyak. Bahkan kita bisa berdiri kau bilang, saya tidak tahu mau ngomong apa, hanya 1 kalimat, Tuhan Yesus baik. Itu kalau pas kita mau. Dia persoalan di kedua ketiga. Bagaimana ketika kita mau tapi Tuhan tidak mau? Kita mau tapi pernah alami kok. Kita boleh berdoa kasih dia Tuhan kalau bisa saya jadi dengan dia, ternyata dia jadi dengan saya kawan. Kita mau tapi Tuhan bilang, memang Tuhan. Pernah alami kok tidak waktu kita mau tapi Tuhan tidak mau? Pernah alami? Lalu kita perasaan, kita bertindakan kemana? Kecewa, marah, banding dengan orang lain. Tuhan kok saya setiap hari melayani Tuhan, ibadah pemuda saya rajin, semua saya ikut, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Saya minta dia yang pemalas itu sepertinya. Atau yang ketiga, pada waktu Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami atau tidak Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Contoh namanya kita ketemu orang, apalagi pemuda, dong ini kan tidak lama satu bikin jengkel, satu kok kembalian tidak suka, toh. Di pemuda jangan begitu, pada tua. Yang satu datang magaya mati kau bikin lebih inti. Di Venom juga ada. Itu pemuda ada di sini. Terus kita tega, ada orang yang kita tidak suka, kok. Dia ada duduk di sini. Kau lihat dia. Nah, waktu kita tidak suka dia, kita marah dia, kan Tuhan ku mau bilang begini, ampuni dia. Tuhan kan mau ampuni, padahal kita tidak.
Berarti kita tidak punya ketulusan. Padahal pengampunan itu jalan sama-sama dengan pendamaian. Pendamaian jalan sama-sama dengan pengampunan. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dia bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah bikin apa, kita setua-tua begini mau marah bikin apa. Dia mau datang dulu mata buka, tapi untuk saya mau pilih dia. Karena dengan orang ngomong begitu, atau sendiri omong, dia mau mengampuni tapi tidak mau. Ada yang terbalik, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Contoh, ini biasa terjadi di anak kecil. Anak kecil ini kalau kita suruh kita datang berdoa ada bakalai, kakak adik bakalai, bakal dulu. Berdamai tapi tidak mau mengampuni. Damai, nanti dia sorot tangan begini. Cium, karena itu lu saudara. Cium, itu dia cium sama ke otot sol. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Di film juga ada, dia pemuda atau orang tua, pemuda tua, waktu Tuhan mau kita tidak mau. Padahal Tuhan maksud itu semua karena Dia menyertai kita. Jadi Dia yang tahu betul di mana, tidak betul di mana. Saya mau akhiri Bapak. Nona-nona, di sini nona-nona puasa. Yang lain ini nenek-nenek. Nona-nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia akan membawa engkau pada sukacita. Karena itu ada kamu penyong ikut ibadah penuh. Kak, ibadah penuh. Kak, kamu sudah. Kak, kamu. Ada kue. Kalau ada kue karena kalau kita jalan dengan Tuhan Yesus itu baik, Dia beserta kita, kita akan menyanyi. Saya masih kecil di Soek, waktu itu kan susah, jadi TV itu hitam putih pakai aki dulu, Pak. Jadi hiburan kurang. Kalau ada acara di lapangan nonton film, kami kecil-kecil ini suka pergi. Dia soal itu waktu mau pulang malam. Pikan sore, pulang sudah.
mati, so kita pulang malam. Satu-satunya cara ialah menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pokoknya yang kata Yesus semua kita cari pulang. Dalam nama Yesus, Yesus itulah, Yesus itulah satu-satu. Itu kayak jalan lah. Kenapa? Tuhan beserta kita itu. Jadi pas itu nyongok pegang kita pun tangan. Dalam nama Yesus. Dia tunggu, dia mau lanjut juga pikiran. Ini nona, mari saya tunggu di pohon di bawah situ. Balas. Dalam nama Yesus. Kenapa saya harus ketahuin anak begini? Sebab kita pun anak nona dong, ini kakak dong. Bila nona kita jadi pitino kok. Dia balas dan lalu terserah kak. Supaya kita bisa hidup dan menikmati apa? Penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Itu baru nakal kita berenang. Itu biar kamu sangat pakai tanduk-tanduk. Dan saudara-saudara, puji Tuhan karena di tengah-tengah pandemi COVID masih ada kesempatan untuk kita beribadah. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Sampai bila waktu itu patung betul. Mari sama-sama kita berdoa dan sadar masuk dalam
Tuhan, untuk melihat firman-Mu, taburkan dan tetapkan dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Allah yang sadar, Allah Immanuel, menyertai kami sedang.